Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, Kok kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Halo, kembali lagi dengan saya Oni. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Perang Korea. Kira-kira bagaimana sih negeri gingseng ini kok sampai bisa terpisah dengan saudaranya sendiri yaitu Korea Utara? Apa sih yang melatar belakanginya? Mari kita diskusikan. Ya, kita tarik dari garis awalnya. Sebenarnya Perang Korea merupakan masih bagian dari kelanjutan dampak dari Perang Dingin. Jadi ketika kita bicara Perang Korea, sebenarnya tidak akan pernah terlepas dari Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Jadi di semenanjung Korea, pasca Perang Dunia Kedua, terjadi fragmentasi atau perpecahan ideologi antara Korea bagian utara dengan Korea bagian selatan. Korea bagian utara didukung oleh Stalin dan Korea bagian selatan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian perpecahan dimulai ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi sebelumnya Korea waktu itu di dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Namun kemudian pasca Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, maka secara otomatis wilayah Korea dikuasai oleh pemenangnya, yang di sana didominasi oleh Soviet dan juga Amerika Serikat. Kemudian adanya fragmentasi paham yang dilakukan antara komunisme dan liberalisme membuat ajudan Kemenlu Amerika Serikat membagi Korea menjadi dua wilayah besar, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, pembagian ini ditandai dengan adanya garis paralel atau garis lintang pada titik 38 derajat. Itu yang kemudian dijadikan batas antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kemudian Perang Korea secara resmi dimulai pada 25 Juni 1950. Ditandai dengan serangan 75.000 tentara Korea Utara melintasi batas tapal kuda 38 derajat paralel tadi. Jadi tentara Korea Utara merangsek masuk ke wilayah Korea Selatan. Menanggapi hal tersebut, kemudian Korea Selatan hanya bisa bersikap defensif, dalam artian mempertahankan wilayahnya semampu mungkin. Lanjut, Korea Utara berhaluan komunis dipimpin oleh Kim Il Sung. Kemudian Soviet menjadi negara yang mendukung kegiatan militeristik Korea Utara. Sedangkan Korea Selatan dipimpin oleh Syngman Rhee yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Sebenarnya Syngman Rhee dan Kim Il Sung ini adalah saudara. Namun karena kepentingan politik dan ideologi, akhirnya mereka terpisahkan. Invasi yang dilakukan oleh tentara Korea Utara terhadap Korea Selatan ternyata membuat induk semang dari Korea Selatan, yaitu Amerika Serikat, merasa terancam. Hal itu membuat petinggi militer Amerika memutuskan menerjunkan pasukan gabungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat untuk menahan laju tentara Korea Utara dengan strategi defensif seperti yang saya jelaskan tadi. Karena pada waktu itu serangan dilakukan secara mendadak sehingga tidak ada persiapan dari Korea Selatan. Tentara Korea Utara yang didukung oleh Soviet lebih terlatih dan memiliki peralatan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Hal itu yang membuat tentara Korea Selatan pada awal peperangan itu merasa takut dan juga banyak yang meninggalkan medan pertempuran. Hal ini karena kurangnya persiapan dari tentara Korea Selatan. Namun ketika bantuan datang dari Amerika Serikat ternyata juga tidak membawa dampak yang begitu signifikan karena suhu ekstrim di Korea Selatan, yaitu ketika musim panas mencapai titik terpanas dan ketika musim dingin mencapai titik terdingin. Ketika musim panas berlangsung ternyata membuat tentara Amerika menjadi sangat kewalahan dengan menghadapi cuaca ekstrim tersebut. Akhirnya banyak tentara Amerika yang kemudian meminum air dari sungai-sungai yang telah bercampur dengan kotoran manusia. Hal itu yang kemudian mengakibatkan munculnya wabah kolera dan disentri di kalangan tentara militer AS. Hal itu yang membuat Amerika dan Korea Selatan sementara waktu hanya berusaha mempertahankan kota Seoul dari serangan
Korea Utara. Tentara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet ternyata lebih terlatih dan memiliki peralatan yang lebih lengkap dibandingkan dengan tentara Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, dengan adanya kondisi itu membuat tentara Korea Selatan banyak yang meninggalkan medan perang dan juga takut dengan tentara Korea Utara. Suhu ekstrim di Korea juga menjadi momok bagi pasukan Amerika Serikat. Hal ini terbukti ketika Korea Utara mengalami musim panas terbesarnya, membuat tentara Amerika Serikat ini banyak yang dengan sembrono meminum air dari sungai-sungai yang kotor, yang bercampur dengan limbah-limbah. Hal itu yang kemudian membuat banyak sekali tentara Amerika Serikat yang mengalami penyakit disentri dan kolera. Karena kondisi tersebut membuat tentara Amerika dan Korea Selatan hanya berupaya untuk mempertahankan Seoul sebagai ibu kota Korea Selatan. Memasuki tahun 1951, Presiden Amerika Serikat waktu itu yaitu Harry S. Truman dan Jenderal Douglas MacArthur memutuskan untuk melakukan serangan secara ofensif. Serangan ini dilakukan dengan metode strategi amfibi, yaitu serangan dilakukan baik melalui darat maupun lautan. Hal ini ternyata membuat pasukan Korea Utara terdesak sampai kepada batas yang ditetapkan oleh Kemenlu AS tadi, yaitu pada garis paralel 38 derajat. Tentara AS karena dendam dengan Korea Utara maka berusaha terus merangsek ke wilayah utara. Bahkan tentara Amerika berambisi untuk bisa menguasai Pyongyang. Namun ketika memasuki perbatasan di Sungai Yalu, ternyata sungai tersebut berbatasan dengan Tiongkok. Hal itu yang kemudian membuat Amerika Serikat menghentikan lajunya karena mendapat ancaman dari Tiongkok. Ketika Amerika berusaha untuk tetap maju menuju ke Korea Utara, menuju ke Pyongyang, Mao Zedong sebagai pimpinan Tiongkok waktu itu mengirim pasukan untuk memperingatkan tentara AS agar tidak melewati Sungai Yalu. Apabila itu dilakukan, maka Tiongkok akan mengancam terjadinya perang besar antara Amerika dengan Cina. Kemudian, ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dimanfaatkan oleh Korea Utara dan Soviet untuk mengatur ulang strateginya. Jadi, ada konflik tiga daerah antara Korea Selatan yang didukung oleh Amerika, kemudian Korea Utara yang dipimpin oleh Soviet, dan juga Tiongkok. Kenapa Tiongkok terganggu? Karena wilayah Sungai Yalu merupakan wilayah sengketa antara Korea Utara dengan Tiongkok. Hingga Juni 1951, garis terdepan perbatasan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan pada titik garis lintang 38 derajat yang telah disepakati sebelumnya. Kawasan tersebut kemudian menjadi kawasan zona demilitarisasi. Tahun 1951 sampai 1953, pasukan AS dan Korea Selatan terus membombardir Korea Utara. Meskipun Soviet banyak mengirim bantuan melalui udara, namun peperangan menemui jalan buntu. Hal ini yang kemudian dilakukan banyak sekali pertemuan yang berusaha mewujudkan perdamaian di antara kedua negara tersebut. Sebenarnya Korea Utara dan Kim Il Sung itu sudah sangat lelah dengan peperangan dengan Korea Selatan dan ingin mengakhirinya. Namun karena ambisi dari Stalin membuat Korea Utara tetap berperang dengan Korea Selatan. Setelah 2 tahun membangun sikap saling percaya melalui 158 pertemuan, pada akhirnya bulan Juli 1953, gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan ditandatangani dengan PBB sebagai mediatornya. Gencatan senjata tanpa perdamaian karena Syngman-rhee menolak perjanjian damai dengan Korea Utara. Jadi Syngman-rhee ternyata masih ingin bersikukuh untuk berusaha menyatukan Korea di bawah bendera yang sama. Sehingga sampai hari ini antara Korea Utara dan Korea Selatan masih menemui jalan buntu dan hanya berstatus sebagai negara yang bersengketa dan gencatan senjata. Kita sudah bahas kan mengenai bagaimana perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Lantas bagaimana sih dan apa saja dampak dari pertempuran tersebut? Yang pertama, korban jiwa mencapai 5 juta jiwa, baik sipil maupun militer. Perang Korea dianggap perang yang dilupakan karena dunia sibuk dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan juga Perang Vietnam. Korban jiwa dari kalangan sipil dinyatakan sebagai korban jiwa tertinggi setelah Perang Vietnam.
Hal ini menunjukkan bahwa peperangan Korea itu banyak melibatkan warga sipil. Kemudian dari data dari Amerika Serikat mengklaim 40.000 serdadunya tewas dan 100.000 diantaranya luka-luka. Hingga kini Washington masih menempatkan 28.500 tentaranya di Korea Selatan, dan Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya. Jadi hingga sampai saat ini kondisi kedua negara masih dalam kondisi yang sama-sama tegang. Hingga saat ini kedua negara masih mengklaim sebagai penguasa semenanjung Korea yang sah. Jadi hingga hari ini mereka masih tetap menunggu waktu, atau mungkin dikatakan menunda waktu untuk saling berperang kembali. Seringkali ketika kalian mendengar berita, banyak sekali antara satu pihak dengan pihak yang lain saling memprovokasi. Bisa misalkan Kim Jong Un, pemimpin penerus diktator komunisme di Korea Utara, misalkan mengembangkan nuklir, kemudian Korea Selatan membalas dengan menempatkan militernya di garis perbatasan. Dan itu terus terjadi selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan ketegangan di Korea Utara dan Selatan sampai hari ini masih belum terselesaikan. Maka tidak heran ketika kalian banyak mendengar informasi mengenai Korea Selatan, warga negaranya masih diwajibkan mengikuti wajib militer, karena negara bisa dimungkinkan sewaktu-waktu mendapat serangan dari negara tetangganya. Demikian tadi penjelasan mengenai perang Korea. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil moral value dari peristiwa perang Korea tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kanal ini agar kami terus bersemangat mengembangkan channel YouTube ini. Demikian penjelasan dari saya Oni, dan sampai jumpa.